Selamat malam semuanya. Ya, ini Hafta Edisi 22. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di Hafta Edisi terakhir. Akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Langsung kita mulai dari IHSG seperti biasa. Hari ini IHSG melanjutkan konsolidasi bergerak menguat di area konsolidasi, yaitu ditutup di bawah 6.900 ya. Hari ini menguat 0,5%, sempat naik ke 6.900 namun belum cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan. Saat ini ya masih sama dengan Stockholm ya, masih bergerak di area konsolidasi yang sudah kami share di Stockholm. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca dan sudah mengetahui bagaimana skenario minggu ini ya, bahwa potensinya adalah konsolidasi. Oke, lanjut kita akan bahas saham. Yang pertama, BWPT untuk trading apa bisa masuk sekarang? Oke, kita coba lihat BWPT. Untuk BWPT saat ini masih konsolidasi sepertinya ya, masih cenderung flat dan ya sepi gitu ya. Transaksinya juga Anda lihat volume transaksinya tipis sekali ya. Jadi untuk trading mungkin ya pertama saham ini di bawah 70, di bawah batas toleransi penurunan atau batas harga saham yang bisa kita rekomendasikan. Artinya ya harus naik dulu di atas 70, yang kebetulan 70 adalah resist konsolidasi, sehingga ya bagusnya kalau menurut kami di atas 70 ya. Baru mungkin kita akan lihat lagi. Baru kita akan lihat ya, belum kita tradingkan, karena kalau kita lihat dari transaksinya masih cukup tipis sampai dengan saat ini, dan mungkin transaksi ini baru akan meningkat apabila dia bisa kembali di atas 70 ya. Seperti itu untuk BWPT. Jadi untuk sekarang ini belum, masih menunggu dulu. Lanjut, tolong bahas skin. Kemarin di PTR direkomendasikan saya masuk di 630 untuk jangka pendek, TP di berapa, dan untuk proteksi di berapa. Kalau direkomendasikan di PTR pastinya sudah ada trading plan ya. Sudah ada yang namanya trading plan. TP1, TP2, stop loss ya. Sebentar ya. Kita ambil contoh inilah ya, BRIS ya. Seperti ini ya, Anda bisa cek kalau Anda ikuti PTR, ikut PTR. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, tidak perlu ditanyakan lagi. Kenapa? Kenapa kok begitu? Karena sudah jelas di sini ya. Harga beli entry-nya TP1, TP2 ya, dan di sini juga sudah ditunjukkan berapa potensi dari persentase kenaikan ke TP1, TP2, dan juga stop loss-nya berapa. Ini stop loss-nya diupdate ya. Stop loss-nya diupdate. Jadi kalau misalkan sahamnya naik, stop loss-nya otomatis akan dinaikkan. Ya, akan dinaikkan, dan itu pasti ada informasinya di PTR. Ya. Kemudian di sini ada stop loss, ada PV. Di sini PV itu adalah target alokasinya. Ya, misalkan di sini BRIS beli 10 PV, berarti 10% dari total portofolio, gitu kan? Nah, di sini lot maksimal. Jadi setiap pembelian, misalkan Anda beli BRIS sekali pembelian, itu maksimal ada 100 lot. Ya. Dan di sini ada durasinya, ya. Ini buat pemula-pemula yang baru join PTR mungkin yang belum tahu. Ini durasinya ya. Ini durasi ini adalah estimasi kita beli sampai dengan jual. Ya, kalau misalkan melebihi 20 hari ya akan dijual. Berarti kan konsolidasi begitu kan. Seperti itu. Jadi apabila Anda trading bersama PTR, tidak perlu bingung, tidak perlu bertanya lagi ya. Karena di sini sudah sangat jelas. TP1, TP2, stop loss ya. Dan KIN juga ada di pasti nggak mungkin tidak, itu pasti ada di PTR. Anda cek saja ya. Di portofolio pun pasti akan dicantumkan berapa stop loss terbarunya dan berapa target jualnya. Seperti itu.
Jadi ya ikut PTR itu tinggal informasi jadi ya, informasi yang sudah matang dan siap eksekusi. Seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi KIN untuk TP-nya mungkin ya masih sama dengan di sini ya. Kemarin kita 675 ya kita jual kemarin. Dan TP 2740 ini masih relevan sampai dengan hari ini selama tidak turun di bawah 600 ya. Seperti itu. Bisa dicek di PTR ya. Selanjutnya, tolong bahas saham MTEK untuk invest, punya di harga 1080. MTEK. Invest di 1080 ya. Sepertinya MTEK ini sudah pernah kita bahas terkait fundamentalnya. Oke. Jadi ini holding company, jadi otomatis performance-nya akan sangat tergantung dengan anak usahanya ya. Dan Anda bisa lihat di sini naik dan turunnya ya. Terutama di laba bersih ya. Nah, ini beberapa kali minus dan sebagainya ini ya disebabkan oleh bisa jadi investasi dan sebagainya ya. Akibat dari realisasi divestasi yang rugi dan sebagainya. Ini menurut saya fundamentalnya ya ini sangat dipengaruhi oleh anak usahanya yang sekarang ini mungkin Anda bisa lihat ya SCMA ya, kemudian MTEK itu juga ada buka ya, dan sejauh ini kinerja dari anak usahanya terlihat di kuartal 1 sampai di kuartal 3 ini yang sementara ini terlihat ini tumbuh ya di pendapatannya. Namun untuk kinerja laba ini mohon maaf ini turun dibandingkan 2021 ya. Jadi kemungkinan ya ini memang tidak stabil seperti ya wajar karena lagi-lagi sangat dipengaruhi oleh anak usahanya. Dan untuk secara teknikal kalau punya di 1080 ini cukup dekat dengan harga saat ini ya. Jadi apakah di harga saat ini oke untuk beli? Menurut saya secara teknikal belum ada untuk beli ya. Secara teknikal ini masih bisa dikatakan melewati batas penurunan 0,6 ya, yang mana ini terkonfirmasi setelah ditembus di bulan November lalu langsung muncul tekanan jual yang cukup besar. Nah, mungkin ini untuk trading dulu ya, kalau buat saya ini buat trading dulu ya. Kalau untuk invest sepertinya momentum naiknya ini sudah lewat ya, gitu ya. Jadi momentum naiknya ini sudah terlihat juga, ini sudah fase distribusinya sudah beberapa kali naik ini ya, relatif sudah cuci piring gitu ya. Nah sekarang ini mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk trading ya, kalau modal di 1080 atau di bawah 1100 ini mungkin relatif masih bisa profit ya. Tapi kalau untuk di sini-sini agak sulit sepertinya ya. Nah untuk masuk di saham ini untuk invest menurut saya belum, tapi untuk trading mungkin TP-nya di 1280, 1285 atau di resist 1470, tapi ini agak sulit ke sini ya. Di 1400 ke atas ini agak sulit ya, karena ini kemungkinan besar dalam jangka menengah panjang akan tembus level 1000 ke bawah ya. Jadi apalagi estimasi untuk buka turun ya, sudah saya sampaikan kemarin gitu. Oke, jadi ya siap-siap saja. Begitu menurut saya. Bahas saham Goto dong. Bahas apa? Teknikal, fundamentalnya kita bahas teknikalnya aja ya. Goto kemarin kita sudah sering bahas. Jadi judul utama kalau Anda lihat ya. Goto saat ini sedang konsolidasi. Relatif pullback ya ini ya. Konsolidasi. Dan ini bagian dari proses menuju 50 ya. Jadi target kami masih sama. Pullbacknya setidak-tidaknya ya ini terdekat di 115 ini memungkinkan untuk ke sini kalau dia lanjutkan pullback. Untuk proses turun ya ini mungkin agak panjang karena lagi-lagi dia sudah turun cukup banyak sehingga mungkin ada pullback dulu untuk turun lebih dalam ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga untuk trading ya, untuk trading. Jadi hati-hati kalau ternyata tidak kuat melewati 100 dan malah menembus 80, itu adalah tanda-tanda dia menuju ke bawah ya. Gitu. Sudah kita bahas. Mohon dibahas Pico untuk trading belum beli.
untuk trading Pico. Ini untuk Pico sepertinya juga cenderung sudah selesai naik-naiknya ini ya. Sehingga kalau untuk trading saat ini mungkin untuk swing di konsolidasi ya. Ini konsolidasi juga. Rata-rata memang banyak saham konsolidasi sekarang ini ya. Karena ya marketnya memang juga sedang konsolidasi gitu ya. Kalau untuk trading di saat ini mungkin bisa dengan proteksi ketat di 204. Kenapa kok kita bilang proteksi ketat? Karena ini bahaya kalau dia tembus bawah 240 ini bisa meluncur ke bawah ya. Jadi untuk target terdekat untuk swing ya. Untuk swing bisa di 278 sampai dengan 296. Ini untuk trading mungkin lumayan ya, secara persentase 15%. Dengan risk Anda bisa batasi di 240 ke bawah itu kurang dari 5% ya. Menarik untuk trading, tapi ini volumenya relatif tipis ya. Jadi lagi-lagi kita harus melihat portofolio kita atau value kita apakah ini kekecilan atau tidak, karena jangan sampai Anda bisa beli dan nggak bisa keluar gitu ya. Hati-hati, jadi harus dihitung-hitung juga. Kemarin ada yang nyantol di saham yang tidak liquid padahal modalnya besar ya, dana sahamnya ARB bertubi-tubi. Nah repot, mau jualan juga nggak bisa, nggak ada yang ngebit gitu ya. Jadi harus lagi-lagi Bapak Ibu juga harus menghitung-hitung kira-kira kebesaran apa enggak buat modalnya gitu ya. Selamat tahun baru Bu Arianti. Mohon dibahas saham LSIP untuk invest, apakah boleh akumulasi di harga sekarang? Oke. Kita gunakan monthly. Oke, ini ada green zone atau diamond zone, area akumulasi ya. Ini adalah support konsolidasi jangka panjang di mana ini sudah tervalidasi sejak 2013 sebagai support ya. 2013, 2015, 2018 dan sempat turun lebih dari ini di tahun 2020. Itu hal yang ekstrim untuk LSIP Lonsum. Jadi ini relatif berada di support, harusnya bisa diakumulasi di harga saat ini ya. Gitu. Malam Pak, tadi ikut take profit ESA, bisa buyback di berapa Pak? Oke, di PTR berarti ya, ESA. Hari ini kita jual ESA di harga 960 ya. Kemudian sahamnya sempat naik nggak? Tadi kita jual di jam 9.14 ya, pagi-pagi kita jualan ya. Ini jam 9. Oh ya ini ya. 960 ya, tepat di harga tertinggi hari ini kita jualan ya. Setelah itu sahamnya relatif tidak bergerak dan malah turun ya. Untuk buyback lagi ya nanti mungkin ada instruksi juga, karena saham ini sebenarnya momentum pullbacknya ini sedang berjalan ya. Jadi kalau mungkin mau buyback lagi tunggu turun lebih rendah ya, karena mungkin untuk ESA saya lihat ini kok arahnya ke bawah ya, ke bawah sini ya. Jadi kalau trade lagi mungkin tidak untuk saat ini, kita mungkin akan cenderung menunggu di bawah saja. Semoga dikasih ya di 800 misalkan 815, di situ juga bisa, atau di 700-an ya, di bawah 800 mungkin ya. Kita lihat ESA ini selama dia tidak bergerak di atas EMA 60 ya, mungkin untuk pullback saat ini mungkin bisa, tapi harus hati-hati ya, karena saham ini baru memulai fase downtrendnya. Anda bisa proteksi sangat ketat, karena ini kalau Anda kebablasan Anda bisa dibawa ke bawah di 900 ya, itu proteksinya. Kalau Anda mau beli di saat ini, mau buyback lagi di harga saat ini di 925 atau di bawahnya, selama tidak turun di bawah 900 Anda bisa beli untuk pullbacknya, karena pullbacknya ini belum mencapai target optimalnya atau target maksimal atau best price-nya di 990-an. Jadi masih bisa diswingkan selama tidak turun di bawah 900 gitu. Potensi jangka pendekin tadi sudah ya ke 675 kin, masih kemarin sudah tercapai, namun sepertinya ini masih potensi untuk menguji EMA 6575 atau menguji tren turun, tren koreksinya jangka pendek ya. Masih potensi untuk swing naik. BRI sudah TP sebagian sesuai PTR, masih ada sebagian jual di berapa Pak Yev? Masih ada sebagian yang belum dijual begitu loh ya. Nah,
kemudian dijual di berapa gitu. Jadi kalau nulis di komentar, kolom komentar, tenang aja, santai aja ya, jelaskan sejelas-jelasnya, jangan sampai ada mispersepsi gitu ya. Nah, Breeze kalau mau TP lagi tadi sudah saya tunjukkan, kita beli di tanggal 30 ya, tanggal 30 Desember kemarin. Sempat turun juga saham ini setelah kita beli, jadi saya rasa member PTR senang hari ini karena Breeze naiknya lumayan di saat marketnya cenderung sepi, cenderung flat. Masih kita beli cukup ya 10 PV, cukup oke lah ya, cukup ya, tidak dikatakan besar tapi oke lah proporsinya. Kita beli di 1300 ke bawah ya, sempat turun di 1280-an ya kemarin. Bahkan kemarin ada yang nanya, kenapa beli Breeze orang sahamnya lemah seperti ini gitu. Memang momentum swing itu tidak bisa Anda beli kemudian naik begitu saja ya, ada fase waktunya. Yang jelas di sini ada durasi kurang dari 20 hari setelah pembelian ya. Nah, TP-nya di berapa? Di 1375 hari ini sudah tercapai ya. Di 1550 kedua. Jadi saat ini Breeze masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke 1550. Dan yang perlu Anda ketahui, Breeze ini downtrend juga ya. Jadi swing only ya, tidak ada trend following di saham Breeze. Kenapa rekomendasinya cuma swing? Karena memang downtrend. Anda mau trend following di saham downtrend kan repot ya. Gitu. Jadi untuk trend following belum bisa karena ini potensi swingnya pun bahkan di 1455 ini mungkin bisa, bahkan ke 1555 ini bisa. Di sini kalau dia bisa ke atas 1600 baru ini akan berbeda cerita ya. Sehingga ya sekarang ini ya apa yang ada di chart ini saya share ya masih pullback untuk swing. Jadi kalau Anda masih punya modal di 1300, mungkin Anda bisa jual di 1460 atau 50 itu. Kemudian sisakan kalau bisa naik 1555, alhamdulillah ya. Itu dekat-dekat dengan resist neckline ya, kita bisa jadikan ini neckline gitu ya. Oke, sudah saya jawab semua ya. Oh, masih ada NISP. Untuk trading jangka pendek di mana ya? NISP untuk jangka pendek potensinya masih bagus ya. Ini stock call ya minggu ini. Potensinya ke atas 800 sesuai dengan stock call. Hari ini mulai naik bagus. Jadi ini selama tidak turun di bawah 700 ya aman ya, masih potensi untuk naik ke terdekat di 795 sampai dengan 925. Itu yang sudah saya bahas semua. Pertanyaan dari atau ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar. Silahkan isi saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya dan jelaskan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Apakah Anda mau trading atau mau invest atau sekedar iseng tanya teknikal atau fundamentalnya boleh, asalkan jelas pertanyaannya ya. Kalau bisa dijelaskan sedetail-detailnya supaya kita juga jawab sesuai dengan harapan Anda. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel YF ini. Yang belum nih banyak ya. Jadi silakan subscribe channel YF Advisor dan juga dukung kami dengan klik like ya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YF Talk malam ini. Semoga YF Talk dapat membantu Bapak Ibu semua dalam menemukan informasi yang baik, yang menguntungkan ya. Apabila ada yang mungkin tidak cocok ya diabaikan saja. Yang jelas Bapak Ibu perlu menganalisa lagi, membuat trading plan. Kalau Anda mau trading, membuat investing plan dan jalankan itu ya. Jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di YF Talk ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di YF Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.